sampai berat itu hanya sampai batasan 35 gitu ya. 35 gitu. Tapi kalau di bawah 35 itu sudah berat kalau pakai MTBM. Kalau ini sumbernya dari buku acuan maternal neonatal. Lalu kita pakai yang mana? Lebih baik pakai batas yang di atas sebetulnya. Pakai batas yang belum nyampe 32 udah kita kategorikan hipotermi berat, jadi 35 gitu, dikurang dari 35 kita pakai MTBM saja. Yang berikutnya, gangguan termoregulasi hanya 2. Tadi kan kita bicara tentang termoregulasi itu adalah keseimbangan ya, menyeimbangkan antara produksi panasnya dengan kondisi keadaan tubuhnya dia gitu dengan suhu dari luarnya. Nah, kalau dia suhunya di bawah normal maka hipotermi, kalau suhunya di atas normal adalah hipertermi. Biasanya memang karena terpapar dengan lingkungan yang dingin. Karena proses kehilangan panas tadi bisa menjadi hipotermi. Lalu kalau hipertermi bisa karena apa? Hipertermi itu bisa karena paparan dari suhu ruangan sendiri yang panas gitu ya. Atau dari inkubator, mungkin dimasukkan ke dalam inkubator kepanasan gitu. Panasnya melebihi batas, jadi dia kepanasan. Atau mungkin juga dikerukupi bayinya, di bedong rapat banget, bedongnya double-double pakai selimut hangat gitu, itu juga bisa terjadi hipotermi. Atau yang terakhir bisa karena infeksi. Tapi yang perlu diingat, infeksi pada bayi berlahir itu tandanya bukan hanya panas seperti orang dewasa, tapi infeksi pada bayi berlahir bisa panas, bisa hipertermi, bisa hipotermi, atau bisa normal. Jadi infeksi pada bayi berlahir agak sulit dideteksi karena tidak selalu panas, tapi bisa juga panas. Ya, ini tanda-tanda gejala hipotermi. Ada akrosianosis, pucat di akral-akralnya, di ujung-ujung jari, kulitnya dingin, ada bercak-bercak seperti apa namanya, kemerahan yang nggak terpusat jadi merah jadi satu, tapi dia terpisah-pisah gitu. Jadi tampak seperti bercak-bercak. Lalu kemudian bisa terjadi hipoglikemi, bisa tidak. Tapi paling dekat terjadi hipoglikemi. Memang dekat sekali hipotermi dengan hipoglikemi. Atau mungkin juga bisa terjadi hiperglikemi sementara. Ya, karena memang dia persediaannya dia banyakin gitu karena dia hipotermi. Lalu kemudian bradikardi juga bisa terjadi karena ini pengaruhnya ke keadaan umum yang lain atau tanda vital yang lain, termasuk takhipnu, gelisah, nafas dangkal dan tidak teratur, dan bahkan bisa distres pernafasan, jadi ada gangguan pernafasan, ada henti napas atau apnu, ada hipoksemia atau nafasnya juga kekurangan di sini, kemudian asidosis metabolik. Ini efek komplikasi lain dari kondisi-kondisi gangguan nafas tadi. Kemudian letargi dan hipotonus, jadi tonusnya lemah gitu, bayinya keple gitu ya. Kemudian menangis lemah, tidak mau menyusu, kemudian berat badannya bisa turun. Namun gejala-gejala ini tidak spesifik, jadi nggak semua hipotermi itu langsung semua muncul tuh enggak. Jadi bisa juga cuma satu yang muncul tanda gejala dari hipotermi yang jelas kita perlu mendeteksi atau mencari data objektif yang spesifik dari suhu. Yang pertama dari akral dingin tadi, selain badannya juga dingin. Lalu bagaimana cara penata laksanaannya? Kalau dia dalam kondisi ringan hipoterminya, tetap yang pertama suhu ruangan diperhatikan, pastikan dia 25 derajat Celcius, lalu gunakan topi dan jadikan satu aja atau skin to skin aja dengan ibunya. Itu sudah cukup kalau dia hanya hipotermi ringan. Lalu kalau dia sedang, dia perlu kita tempatkan di inkubator, ya dengan inkubator yang tersedia di vaskes yang dimaksud gitu ya. Kemudian jika tidak ada peralatan yang tersedia, neonatus atau neonatus stabil secara klinis, lakukan kontak kulit ke kulit. Jadi ini pun kalau nggak ada tersedia inkubatornya, bisa cukup metode kanguru saja, walaupun dia kategori hipotermi sedang. Nah, untuk yang berat itu harus dimasukkan ke dalam inkubator, di mana suhunya diatur, ya disesuaikan dengan suhu yang diharapkan pada tubuh bayi. Jika tidak ada peralatan yang tersedia, lakukan kontak kulit ke kulit di ruangan yang hangat dan box yang hangat. Ini kalau terpaksanya nggak ada, ya nggak terpaksa metode kanguru juga ujung-ujungnya.
Ya, ini penyebab tanda gejala yang berikutnya adalah hipertermi. Ini langsung penyebabnya. Hipertermi itu bisa karena ibunya yang demam sehingga infeksi, bayinya kena gitu ya. Bisa karena inkubatornya, bisa karena cahaya matahari, bisa karena fototerapi, bisa karena pasca anestesi pada ibu, bisa karena infeksi, atau bisa karena dibedong terlalu kuat atau terlalu tebal kainnya. Kemudian bisa karena kelainan sistem saraf pusat, bisa karena dehidrasi. Dehidrasi lebih ke ini ya, setelah dia hipertermi kemudian dia dehidrasi. Kemudian tandanya adalah kalau dia hipertermi pasti dia akan mengganggu tanda vital yang lainnya sehingga terjadilah takikardi, hipno, apno, ya bahkan henti napas itu. Kemudian ekstremitasnya hangat, kemerahan dan berkeringat, terutama pada bayi cukup bulan, dan bisa juga ada dehidrasi, bisa letargi, hipotonus dan tidak mau menyusu, jadi dia lemah, tonusnya lemah gitu. Kemudian iritabilitas dan menangis lemah. Jadi ini bisa sebagai penyebab dan tanda dari hipertermi. Lalu bagaimana kalau dia terjadi hipertermi? Yang pertama adalah kita lihat kondisi bayi yang hipotermi tadi, kita sebetulnya perlu mencari penyebabnya gitu ya, perlu mencari penyebabnya, kemudian dibuka dulu bajunya yang menyebabkan dia mungkin kepanasan. Kemudian kita cari penyebabnya, cek suhu lingkungan, misalnya suhu inkubator kalau emang dia di inkubator, kemudian juga suhu ruangan perlu kita cek juga gitu. Kemudian juga kalau mungkin ada AC dimatikan dulu, kalau misalnya kipas juga harus dimatikan dulu, dan ini harus dipantau setiap 15 sampai 30 menit. Nah, ketika terjadi hipertermi berat itu di atas 40 derajat Celcius, bayi bisa dimandikan. Tapi mandiinnya nggak boleh pakai air dingin, gitu. Mandinya tetap pakai air hangat, tapi 2 derajat di bawah suhu tubuh bayi. Jadi boleh dimandikan. Kalau emang dia suhunya memang tinggi. Jadi misalnya kalau dia 40 misalnya anggaplah 40 suhunya, maka dia dimandikan dengan air hangat yang 38 gitu. Harus lebih rendah 2 derajat lebih dari suhu tubuh bayinya. Oke, itu untuk tentang termoregulasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau bisa saya simpulkan, termoregulasi itu adalah menyeimbangkan gitu ya antara produksi panas dan panas dalam rangka menjaga tubuh jadi normal. Dan ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Gangguan termoregulasi hanya 2, ada hipotermi dan hipertermi. Dan kedua-duanya harus dilakukan penata laksanaan yang baik, yang betul ya, supaya tidak menyebabkan kematian. Gitu. Hipotermi bisa menyebabkan kematian, hipertermi pun bisa menyebabkan kematian, gitu ya. Bahkan Anda kalau pernah dengar mati mendadak pada bayi bisa disebabkan karena hipertermi. Sudden death atau mati mendadak pada bayi itu ada beberapa kasus ternyata hanya karena hipertermi yang sepele masalahnya, karena dia terlalu tebal penggunaan bajunya sehingga dia dalam kondisi lama dia dehidrasi, banyak cairan, dia kekurangan cairan, dia meninggal sudden death. Itu yang bisa saya simpulkan pada termoregulasi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang materi sebelumnya lebih fokus ke KIA aja, karena yang materi dokumentasi kita sudah masuk ke dokumen, nanti juga ada. Tapi di dalam RPS itu Anda harus membuat dokumentasi kalau nggak salah ya, untuk pertemuan 13 ya, tugas mandirinya. Kalau di RPS saya lihat tuh bikin tugas mandiri membuat dokumentasi asuhan bayi atau ya. Di situ silakan dibuat tugas mandirinya. Lalu yang pertemuan ke-14 itu apa? Ada nggak tugasnya di situ? Silakan dilihat di RPS-nya aja ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan lupa pelajari untuk dokumentasi yang KIA ya,
Dokumentasi KIA itu dipelajari, terutama pengisian buku KIA, karena nanti Anda praktek pasti ketemu di puskesmas untuk suruh ngisi buku KIA. Tapi ada sih puskesmas yang belum pakai buku KIA yang baru karena belum dapat drop-dropan. Biasanya kalau belum dapat drop-dropan atau mungkin juga sebelumnya pada saat hamil dikasihnya buku KIA yang lama, maka pakai buku KIA yang lama nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa ngisinya. Jadi rata-rata ngisinya hanya centang, kemudian ngisi tanggal, kemudian ngisi titik, kurang lebih kayak gitu. Ngisi simbol untuk hasil kesimpulan yang banyak kita isi di buku KIA. Dari buku KIA itu nanti kita masukkan ke dalam kohort ya. Jadi ada kohort balita atau kohort bayi, itu biasanya diisi dari buku KIA. Gitu. Ada pertanyaan? Ibu izin masuk, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk pertemuan 13 itu tugasnya berarti membuat dokumentasi melalui kasus ya, Ibu? Oh iya, kasusnya nanti ini aja, bebas aja. Kan itu saya sudah bikin kasus, tapi kalau bayi baru lahir kan Anda buat normal aja karena kewenangan kalian kan hanya batasan normal ya. Udah belum ya kemarin ya? Kalau balita itu juga kalau mau yang balita berarti balita yang ke posyandu dalam kondisi normal. Jadi misalnya datang mau nimbang gitu ya. Mau nimbang kemudian kondisinya normal. Mau dibuat umur 2 tahun, mau dibuat umur 3 tahun, enggak apa-apa. Yang penting kondisinya normal. Jadi bikin kasus bayangan saja yang kondisinya normal. Jadi, kalau misalnya umur 2 tahun normalnya berarti berapa? Anda lihat di KMS-nya, di batasan normalnya. Terus kalau perkembangannya normal bagaimana ya? Perkembangannya normal ya yang sesuai gitu kan. Yang jawabannya iya semua di kolom tadi yang di buku PA. Gitu ya. Nanti mau dikasih waktu berapa lama untuk pengumpulannya? Di Healthy aja ya, masukin Healthy aja ya. Masukin Healthy atau di GD? Itu kalau di pertemuan 13 tulisannya itu. Di Healthy? Di Ibu, boleh di Healthy Healthy. aja. Nanti saya buatin di Healthy aja. Berarti seminggu ya. Minggu dari sekarang. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Tadi kan pada pemeriksaan yang di buku KIA itu ada yang untuk memeriksa MCAT atau untuk yang tes autis itu, Ibu. Nah, itu kita mengetahui bahwa anak itu autisnya itu tanda-tandanya bagaimana dan penanganan kita sebagai bidan apakah harus dirujuk atau memang bisa ditangani oleh bidan itu sendiri, Ibu? Oke. Bu Yayu sudah masuk belum ya tentang materi itu? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Jadi ya. Karena saya kan hanya mengajarkan tentang dokumentasinya. Kalau teorinya itu sebetulnya masuk ke teorinya Bu Yayu ya. Ada teorinya Bu Yayu. Baik, saya jelaskan sedikit untuk MCAT. Yang lebih jelas lagi enaknya ada di mata kuliahnya yang deteksi itu ya. Untuk MCAT itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Apakah khusus untuk MCAT dan GPPH itu atas indikasi sebetulnya ya, atas indikasi. Saya bukakan dulu sedikit, saya intipkan dulu sedikit supaya Anda bisa, kalau ngomong kayaknya agak susah juga nanti jelasinnya. Saya bukain sedikit ya, supaya Anda tahu yang bagaimana. Jadi khusus untuk GPPH dan MCAT memang atas indikasi. Kalau nggak ada indikasi, maka bisa tidak dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya, bentar. Saya bukain dulu. Ya, ini kalau untuk MCAT itu mulai di usia 18 bulan, kalau untuk GPPH mulai usia 3 tahun. Nah, itu dasarnya untuk dilakukan pemeriksaan adalah, oh ini ketemu nih, nah ini.
Dasarnya adalah hasil indikasi yang menunjukkan kalau ada 3 gejala di situ. Satu saja muncul gejala, nah ini untuk GPPH, satu saja muncul gejala, maka kita harus cek atau deteksi dengan menggunakan GPPH. Jadi formatnya ada, ini 1, anak tidak bisa duduk diam, 2, anak selalu bergerak tanpa tujuan, yang ketiga adalah perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif. Maksudnya yang nomor 3 ini dari mulai senang banget sampai sedih banget, sedih gitu, itu jarak dekat gitu loh, ini impulsif. Satu saja gangguan ini muncul di anak, maka perlu dideteksi. Hasilnya mungkin bisa nggak ada gangguan gitu ya, bisa biasa aja gitu, tapi formatnya seperti ini. Formatnya nggak di sini ternyata. Bentar. Ada formatnya untuk GPPH yang ada di buku STDTK ini. Nanti di penilaiannya itu hanya simbol yang dituliskan. Kalau diinterpretasi di sini kan munculnya normal atau tidak sebetulnya kalau yang di GPPH ya, normal atau tidaknya di situ dari hasil bobot nilai dijumlahin. Ini ada kalau di GPPH itu dinilai masing-masing. Jadi ada skor tindakan-tindakan, ada format di situ, ada formatnya isinya tindakan-tindakan, lalu di skor 0, 1, 2, 3, 4, lalu dijumlah. Kalau totalnya itu 13 atau lebih, maka kita tulis R di simbolnya di buku KIA tadi ya. Tapi kalau dia nilainya kurang dari ini, maka dia N gitu. Sebentar, maaf saya ada gangguan. Assalamualaikum. Gimana? Halo ya. Tadi ini untuk yang GPPH. Ada juga di sini ininya apa namanya? Formatnya, cuma saya belum ketemu. Nah, ini untuk yang MCAT. Untuk yang MCAT atau autis di sini juga sama kayak yang tadi, sama kayak yang GPPH. Kalau ada indikasi dari 3 ini, 1 keterlambatan bicara, atau ada gangguan komunikasi atau interaksi sosial. Jadi kalau ketemu orang dia takut gitu loh. Lalu yang ketiga, dia melakukan perilaku yang berulang-ulang gitu. Misalnya jalan mondar-mandir itu perilaku yang berulang-ulang. Satu saja ada gejala ke sana, maka si anak perlu dilakukan MCAT. Kalau MCAT lebih jelimet sebetulnya pemeriksaannya, karena MCAT itu di formatnya itu ada option-option pernyataan yang ada yang mengarah ke autis, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang mengarah ke autis dia mengalaminya, maka kita curiga dia autis, seperti itu. Jadi kalau keterangannya di sini seperti ini. Nah ini. 6 dari pertanyaan 27913 ini adalah pertanyaan critical item, berarti dia resiko tinggi autis. Lalu jika perilaku itu jarak, apa nih? Oh ini caranya, bukan sorry. Jawaban tidak atau 2 atau lebih dari critical item atau 3 pertanyaan yang dijawab tidak sesuai, maka anak tersebut mempunyai resiko autis. Jadi intinya adalah kalau ada pernyataan yang ternyata dialami oleh si anak itu, yang critical item ini, maka dia resiko tinggi autis. Tulisnya di buku KIA hanya R gitu aja. Kan tadi cuma ada N dan R. Cuma ada N dan R. Jadi kalau N itu normal, kalau R itu kita curiga ada autis gitu, resiko tinggi autis. Itu yang harus dilakukan, didokumentasikan di situ. Sebentar saya carikan formatnya.
Sebentar, formatnya. Harusnya ini ada di mata kuliah deteksi ya. Karena saya tidak ke sana, jadi nggak bisa menjelaskan secara gamblang. Bentar. Ini masih KPSP. Masih KPSP. Supaya nggak penasaran aja. Nah ini yang autis. Nah format seperti inilah yang autis. Hanya iya dan tidak, beda dengan GPPH. Kalau GPPH itu ada skornya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau autis cukup iya dan tidak sama kayak KPSP, kayak gini. Apakah anak Anda sedang diayun, melambung di lutut Anda dan sebagainya? Iya atau tidak? Kalau senang kan berarti sudah normal-normal aja gitu. Kalau enggak kan ada sesuatu nih gitu. Apakah senang tertarik dengan anak lain? Iya misalnya. Ini fine-fine aja. Ya di sini fine-fine aja. Kalau enggak ada sesuatu. Nah, yang tidak di sini yang critical point tadi ada angkanya tadi. Ya, yang di angka mana saja yang critical itemnya. Nah, itu yang dicurigai ada autis. Nah, ini ada berbagai pertanyaan. Nah, ini nomor 2, 7, 9, 13, 14, 15. Ini critical itemnya yang dari checklist tadi. Ini hanya dicek bila ada satu saja gejala dari 3 gejala tadi. Melakukan berulang-ulang, susah berinteraksi, komunikasinya juga terlambat. Lakukan pemeriksaan ini. Mulai dari usia 18 bulan. Ini checklistnya. Lalu untuk yang GPPH, ini GPPH. Ini GPPH, tidak kenal lelah, mudah gembira atau impulsif, mengganggu anak lain. Kalau 0 tidak pernah, ya 1 kadang-kadang, 2 sering, yang nomor 3 adalah selalu. Jadi yang nomor 2 sering muncul, jadi lebih sering muncul. Kalau yang ketiga selalu muncul, maka ini diskor. Kalau lebih dari 13, kita curiga ada hiperaktif. Kalau kurang dari itu akan normal-normal saja. Itu interpretasinya. Kita masukkan R atau N di buku KIA-nya. Ada banyak yang lain di sini yang bisa dipahami dari buku STD. Di hasil ini ada satu buku sendiri gitu ya. Kalau softnya ada 2 untuk pemeriksaan deteksi dini. Itu untuk yang tanya tadi Mbak siapa? Baik Ibu, terima kasih. Ya oke. Silakan nanti pelajari sendiri sambil nanti kalau ada Bu Yayu masuk bisa ditanyakan. Ya, saya hanya menjelaskan tentang dokumennya saja, masukkan ke dalam buku KIA. Cukup? Oke, saya kira cukup ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita akhiri pertemuan ini. Berarti sudah selesai untuk pertemuan saya. Nanti saya bikinkan attendennya, nanti Anda silakan langsung absen di situ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jile. Ibu. Ibu.